Selagi Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor belum disah-sahkan juga, rakyat Indonesia akan gini-gini aja. Kenapa Indonesia ini tak mampu mengatasi korupsi yang ada di Indonesia? Indonesia nih men, banyak mafia. Jadi nak ngerjakan apa-apa tuh, hati-hati, banyak backingan. Itu negara bengak kalau kalah dengan mafia tuh. Netizen Indonesia tuh banyak komplain sedikit komplain. Mereka tuh pernah tak naik pesawat Garuda? Tapi orang Tanjung Pinang selain naik pesawat Garuda tuh paling banyak naik pesawat Lion. Kalau enggak Wing, Citylink. Aku orang Tanjung Pinang juga. Kemana-mana aku naik Sampang Kole. Aku nih orang Tanjung Pinang juga, tapi kemana-mana aku jalan kaki. WC, satu Tanjung Pinang Nippon kalau berjalan tuh pasti pakai kaki. Negara Vietnam merayakan hari ulang tahun yang ke-80 tahun. Mereka melakukan parade militer megah dan sepakat semuanya membagikan 6,3 triliun dibagikan tunai untuk masyarakat Vietnam. Berarti Vietnam tuh udah 80 tahun juga merdekanya. Korea pun sama, 17 Agustus 1945. Berarti tahun ini pun 80 tahun. Negara Indonesia sama Korea tuh merdeka cuma beda jam aja. Tapi kalau tentang gaji UMR beda 25 juta. Makanya banyak orang Indonesia kerja dekat Korea. Tapi kenapa Indonesia dah 80 tahun merdeka tapi tak bisa juga macam Vietnam, macam Korea. Indonesia nih pasal bonus tuh jangan nak mikirkan nak ngejar Korea sama Vietnam. Nak ngejar Singapura sama Malaysia pun Semput. Semput. Tapi nanti pasti netizen Fafa tuh komen, beda tuh negaranya lebih besar. Selagi Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor belum disah-sahkan juga, rakyat Indonesia akan gini-gini aja. Kenapa Indonesia ini tak mampu mengatasi korupsi yang ada di Indonesia? Indonesia nih men, banyak mafia. Jadi nak ngerjakan apa-apa tuh, hati-hati, banyak backingan. Indonesia ini negara berdaulat, masa negara kalah sama mafia? Di film-film tuh negara kalah sama mafia. Indonesia nih negara di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jangan pula mau kalah sama mafia. Tapi beda, banyak film negara tuh memang harus kalah sama mafia. Itu negara bengak kalau kalah dengan mafia tuh. Indonesia sama Vietnam gitu juga kan, bagi-bagi ke pejabat, kata Wiono. Wiono, Indonesia tuh udah demonstrasi dan menginspirasi negara Nepal hari ini. Woi, negara Nepal tuh sekali demonstrasi ngeri. Perdana Menteri dan sampai ditelanjangi. Yang pejabat-pejabat lain deh senggayut dekat helikopter. Sebenarnya Nepal ini terinspirasi dari Indonesia atau negara lain? Soalnya Indonesia kan tak ada sampai telanjangi pejabat. Tapi Indonesia dah menjarah rumah-rumah pejabat, Tapi kan patung Iron Man sama jam tangan Saroni kan dah dikembalikan sama rakyat Indonesia. Tapi itulah yang menjadi inspirasi masyarakat Nepal untuk demonstrasi. Pasal telanjang menelanjang orang Nepal ke pejabat itu juga terinspirasi Indonesia itu gara-gara orang Indonesia tuh pernah telanjangi si Ade Armando. Tapi kan yang Ade Armando ditelanjangi itu bukan di tahun 2025 tanggal 25 Agustus kemarin. Tapi kan berarti orang Nepal berarti riset. Dia flashback dulu ke berapa tahun yang lalu Ade Armando kan pernah kena telanjangi. Korang-korang bahas Ade Armando. Sekarang tuh dia tuh udah jadi pejabat di Indonesia. Ternyata negara tetangga semua sudah didewasakan umur 80 tahun, sedangkan Indonesia masih kanak-kanak, kata Suprapto. Suprapto, Indonesia tuh emang macam gitu. Dia tuh lambat, slow motion, pelan aja dia. Tapi pasti korupsi. Indonesia tuh minusnya cuma satu aja. Indonesia ini belum bisa memberantas korupsi. Kalau udah bisa memberantas korupsi, insyaallah Indonesia ini pasti bakal maju. Alah, Indonesia dulu sibuk nak turunkan Soeharto. Udah diturunkan Soeharto, makin kacau. Gimana enak zamanku toh? Tapi kan kita tak hidup di zaman Soeharto. Tapi kan beda, kita ini kan bisa belajar sejarah. Lihat dari zaman Soeharto, zaman Soekarno, zaman Megawati, zaman Habibie. Di zamannya Pak B.J. Habibie, 1 tahun dia menjabat, dolar tuh $1 Amerika cuma 6.000. Tapi kan Pak Habibie itu mengorbankan impiannya, tak jadi buka industri pesawat untuk memajukan Indonesia. Berarti kalau Pak Habibie ini tetap melanjutkan industri pesawatnya, ekonomi Indonesia ini hancur. Salah yang betul tuh jembatan Barelang tak ada. Pak Habibie juga yang bilang kalau Batam tuh nak disewa sama Singapura. Tapi Pak Habibie tak kasih. Kenapa Pak B.J. Habibie tuh tak izinkan Batam tuh disewakan ke Singapura? Tengok Singapura tuh, maju. Kalau Singapura jadi sewa Batam, tentulah terowongan Batam Singapura tuh dah ada. Makanya sekarang yang ada tuh jembatan Barelang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah jadi terowongan Batam Singapura, bisa jadi nanti ada jembatan dari Batam ke Jawa. Betul.
Betul, karena Jawa ini adalah kunci. Jawa nih, dia ini udah menguasai Jepang dengan Korea. Bukan menguasai C, tapi banyak warga Jawa tuh udah banyak kerja di Korea sama Jepang. Ya kan awalnya warga Jawa nih kerja dekat Jepang dengan Korea. Abis itu nanti mereka nih ada yang menikah dengan warga Jepang dengan Korea. Terus lama-lama nanti dia orang beranak pinak. Terus nanti politikus Jepang sama Korea itu dikuasai sama warga Jawa. Kau tuh terlalu banyak nonton film. Di mana-mana negara tuh wajib harus kalah sama mafia. Di Indonesia hari ulang tahunnya rakyat dihadiahi kenaikan pajak, kata Sudewo. Tenang C, di Indonesia nih baru dilantik Menteri Keuangan baru. Kita tengok aja nanti gebrakan dapur. Sekarang nih kita di Indonesia perlu lapangan kerja, perlu pemasukan tambahan. Tapi biaya hidup di Indonesia nih makin lama makin tinggi. Sementara pendapatan yang ada tak mencukupi. Banyak pabrik yang tutup. Yang paling tak masuk akal tuh pabrik rokok tutup dia gara-gara bangkrut. Padahal Indonesia nih konsumsi rokok paling banyak. Kan aku dah kata, negara Indonesia nih kalah dengan mafia. Betul juga, karena sekarang judi online pun pemerintah masih belum bisa atasi. Tapi kau tak ingat demonstrasi 25 Agustus? Indonesia bisa stop live di TikTok. Berarti kan pemerintah Indonesia tuh mampu untuk menstop apapun di media sosial. Usia boleh sama, 80 tahun kemerdekaan, tapi kemajuan pemerintahannya beda jauh, kata Sutrisno. Kita nih sebagai warga negara Indonesia harusnya bersyukur C, karena suara kita itu masih diwakilkan sama wakil rakyat. Korang tengok di Nepal, mundur semua dah. Sesak-sak presiden sampai ke pejabat dah semua mundur. Oh iya, di Nepal pun polisi pun jadi kena tahanan rakyat. Komunis memang hebat sistemnya, tertata rapi dan koordinir. Hebat Vietnam, kata Suhartini. Indonesia nih bukan negara komunis, tapi Indonesia ini negara demokrasi. Demokrasi terpimpin tuh ada di film Peramli tuh. Oh iya, itu film Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Bukan, itu Ahmad Albab yang punya. Ini aku disclaimer nih. Ini kalau sekarang aku tengok dah mulai berbaur lah kan. Betul. Sekolah dah mulai gabung nih antara Cina sama orang pribumi kan. Dulu kan ada istilah pribumi orang Cina. Nah kalau sekarang udah tak ada lagi istilah pribumi, semua sama orang Indonesia semua deh kan. Nah kalau dulu tuh mohon maaf orang Cina di tempat aku tuh betul-betul kan nak bully. Dan mereka tuh susah betul berbaur sama anak-anak lokal. Betul tak je? Betul, jadi aku tuh dulu sampai sangat terzolimi dan sangat menyesal. Kenapa aku nih terlahir sebagai orang Cina? Aku nak sebagai orang pribumi biar bisa berbaur dengan kawan-kawan aku kan. Setiap sekolah bilang Cina loleng macam gitu. Iya betul. Loleng tu apa? Cina gilem. Tapi kemarin aku ada juga nonton yang apa namanya di YouTube kan, yang Cina vs Melayu. Nah itu aku tak suka sebenarnya. Kasar kayak ngadu memang. domba Adu domba. Kau tahu tak yang dibilang apa namanya orang Cina sama Malaysia tu? Jadi ada betulnya juga. Jadi kayak Cina ni bilang saya tak suka orang Melayu sebab orang Melayu ni suka buat orang susah, iri dengan apa yang kita dapat. Kita punya usaha ini mereka iri. Nah datang orang Melayu tak terima. Kau tahu tak dia jawab apa? Saya tak suka orang Bangla. Tak. Kalau orang Bangla ni dia lebih ke cari aman karena dia tak suka kali. Saya tak suka gaduh-gaduh. Saya suka nak damai, saya nak hidup damai. Nah datang orang Melayu tak terima kan orang Cina bilang tadi kayak itu kan. Kau tahu tak jawab dia macam mana? Orang Cina makan babi, pengotor, berak tak pernah basuh. Tapi dulu memang separah itu cik. Jujurnya di kampung Bugis tuh ada, ni memang lengkap sih penderitaan dia memang orang Cina tuh. Anak yatim piatu malahan. Terus dia tuh tinggal sama tante dia. Jadi sekolah tuh mohon maaf baju kusut, tak bergosok. Satu nak selamat kalau nak tinggal di kampung Bugis tuh kalau jadi Cina. Yang penting dia berduit. Aku rasa orang Cina dari aku kenal kecil tu orang-orang berduit semua je. Iya, tapi yang ini makanya aku bilang nasib dia memang susah. Sampai di sekolah mohon maaf dia jajan tuh zaman kami tuh 50 perak tuh masih laku. Nah, itu sampai dekat sekolah tuh dibully. Sampai ke fisik sampai budak tuh SD kalau tak salah aku dia tak tamat. Tapi kemarin pas aku jalan ke Trikora, jumpa dia cantik Cewek. Aku juga sering digituin. Jadi orang Cina itu nggak suka dibilang orang Cina gara-gara dulu kan kerusuhan kan. Orang-orang Cina ini tuh nggak mau dibilang orang Cina. Dia maunya dibilangnya orang Tionghoa karena orang Tionghoa ini orang Cina yang sudah menjadi orang Indonesia dan dia lahirnya di Indonesia, cuma di keturunan. Jadi bilangnya Tionghoa. Naturalisasi. Gitu. Jadi jangan Cina gitu. Tapi sampai hari ini, woi budak Cina. Tetap sebutan dia kayak itu. Tetap. Sama lah kemarin aku pernah terakhir tuh naik angkot, aku ketemu sama orang Cina. Bilang, "Kau orang Cina ya?" Kayak gitu kan. Kawan dia bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Aku bukan orang Cina, aku orang Indonesia." Orang Cina tuh yang dekat Beijing sana.